Oke, kita lanjut. Yang bagian ketiga hari ini adalah perlakuan kimia. Tadi perlakuan fisik. Perlu yang Anda ingat, perlakuan fisik itu kalau dari uraian saya tadi, apa yang bisa dia tingkatkan? Yang dia tingkatkan adalah kecernaan. Tujuan utama adalah meningkatkan kecernaan. Titik. Komposisi kimianya bisa berubah? Bisa, tapi malah negatif. Ya, seperti perendaman tadi justru menurunkan komposisi kimia. Sehingga seringkali kita sebutkan perlakuan fisik bisa meningkatkan kecernaan, tapi tidak bisa meningkatkan kandungan nutrien. Ya. Nah, sehingga dari situ muncul perlakuan-perlakuan lain. Ada nggak perlakuan bisa meningkatkan kecernaan, tapi juga bisa meningkatkan kandungan nutrien? Ya, seperti tadi yang di awal tadi kan masalahnya kecernaan rendah, kandungan nutrien rendah. PR kita adalah meningkatkan kecernaan, meningkatkan kandungan nutrien. Perlakuan kimia. Ya, perlakuan kimia itu pada intinya yang agak berbeda dengan fisik adalah kalau perlakuan kimia rata-rata itu tujuannya adalah membebaskan ikatan selulosa dengan lignin. Ingat ya tadi yang saya ceritakan tentang lignin dan selulosa yang berikatan menjadi lignoselulosa atau lignin dengan hemiselulosa. Selama lignin masih berikatan dengan mereka, sifat selulosa dan hemiselulosa seperti lignin tidak bisa dicerna oleh mikroba rumen, oleh enzim selulase dan hemiselulase. Perlakuan fisik tidak bisa memecah ikatan ester tersebut. Oke, hanya perlakuan kimia dan biologi yang bisa memecah. Ya. Di sini keunggulan perlakuan kimia. Kalau ikatan antara lignin dan selulosa maupun hemiselulosa terpecah, maka selulosa, enzim selulase dan enzim hemiselulase akan bisa bekerja mendegradasi selulosa dan hemiselulosa sehingga kecernaan akan naik. Kemudian perlakuan kimia juga bisa, beberapa perlakuan kimia bisa meningkatkan nilai gizi atau nutrien dari bahan pakannya. Ya, kalau gizinya naik, mikrobanya punya energi dan protein lebih, ya, sumber energi protein lebih, mikroba akan berkembang biak dengan baik, dia akan jumlah bertambah, dengan jumlah bertambah mikroba akan meningkatkan produksi enzim yang bisa mencerna bahan pakan terutama serat sehingga kecernaannya juga akan naik. Gitu ya. Nah, yang biasa digunakan apa? Biasa digunakan adalah alkali dan asam. Alkali ada sodium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, amonia ataupun urea. Asam jarang tidak sesering alkali. Kenapa? Karena asam biasa malah merusak kandungan komposisi kimia dari bahan yang kita gunakan, sehingga jarang sekali digunakan. Kalau dalam sejarahnya perlakuan kimia dilakukan pertama kali tahun 1895, sudah lama sekali, ya, tapi dipraktekannya baru 1919, ya tahun 1919. Oleh Beckmann menggunakan 3 macam, tapi yang paling bagus itu waktu itu hasilnya adalah sodium hidroksida, paling efektif. Dan sampai sekarang belum ada perlakuan kimia atau perlakuan lain yang bisa meningkatkan kecernaan seefektif sodium hidroksida. Jadi ini barang tua sekali sejak tahun 1919, mbah kita aja belum lahir, ya. Itu sudah ditemukan dan sampai sekarang belum pernah mengalahkan. Kok bisa sodium hidroksida itu paling efektif? Ini dia. Karena sodium hidroksida bisa menaikkan kecernaan 2 kali lipat. 2 kali lipat, naik 100%-nya. Dari misalnya kecernaan 30% menjadi 70-80%. Ini luar biasa, dan yang lebih lagi ini cukup waktu 24 jam. Nanti kita tunjukkan prosedurnya. Ya. Kok bisa? Karena sebagian besar perlakuan sodium hidroksida menggunakan proses perendaman dengan cairan larutan sodium hidroksida. Sehingga sama prinsipnya dengan saat kita melakukan soaking atau perendaman dengan air ataupun perebusan, ada pembengkakan sel. Lignoselulosa bisa terpecah, ya, dinding sel bisa terpecah. Apalagi ada sodium hidroksida yang memecah lignin dan selulosa, memecah ikatan lignin dan selulosa. Ya. Kemudian ada juga penurunan silika dan lignin juga bisa berkurang. Ya, jadi memang ada sesuatu di situ yang luar biasa sodium hidroksida. Oke. Nah, tapi kenapa kalau ini begitu bagus kok tidak banyak yang mempraktekkan sekarang? Bahkan boleh dibilang nggak ada. Karena sodium hidroksida nomor 1 itu bukan barang yang aman. Sodium hidroksida atau caustic soda
ada di sekitar kita. Kalau Anda ingin tahu barangnya yang agak tidak terlalu keras, bahasanya repot ya, itu adalah cairan yang untuk membersihkan kamar mandi, keramik kamar mandi ya. Coba lihat itu tulisannya, biasanya ada tulisan gunakan sarung tangan. Saat Anda siramkan ke keramik, keramik akan mendidih, kayak mendidih, keluar peluduk gitu. Dan mesti petunjuknya di situ gunakan sarung tangan, harus ada, lakukan di tempat terbuka, artinya jangan di kamar mandi tutup, berbahaya, Anda bisa menghirup uapnya. Nah itu bahaya seperti itu. Itu kalau kena tangan ya panas, gatal, tergantung kepekaan kulit Anda. Kalau mau lebih keras, di toko besi ada yang namanya paint remover, cairan untuk membersihkan, kental gitu, cairan untuk membersihkan, larutan untuk membersihkan, melepas cat, terutama cat kayu atau cat besi. Itu tinggal dioleskan di cat kayu atau besi, itu akan kayak mendidih, ngelotok, kemudian tinggal kita sikat pakai kawat, udah bersih kelihatan dasarnya ya. Nah itu sangat berbahaya itu kalau kena kulit, kepeletian ke satu titik itu panasnya bukan main. Jadi saya biasa kalau kerja dengan itu lekatnya selalu ada air ya. Harus hati-hati betul ya. Dan ini bahan seperti inilah yang dulu dibuat untuk mencelakakan siapa ketua KPK itu ya, yang disiramkan sampai mata yang buta sebelah itu. Kalau orang pas di lapangan itu nyebutnya air keras ya. Anda bisa bayangkan betapa bahayanya. Kemudian harga juga nggak murah. Ya, kalau Anda butuh untuk melakukan treatment perlakuan pada satu truk jerami padi, Anda akan butuh sodium hidroksida berapa banyak? Nanti dilihat di resepnya di belakang. Ya, harganya tidak murah, jadi akan mahal sekali biayanya. Kemudian yang poin ketiga ya, kalau mencari sodium hidroksida yang asli, yang bukan campuran itu agak sulit memang. Kemudian ada polusi sodium, kemudian tidak ada kenaikan nutrien karena isinya hanya mineral, sodium, natrium, dan OH. Nah, cara melakukannya gimana? Ada 3 macam, cara basah, setengah basah, dan setengah kering. Nah, biasa bingung antara cara basah, setengah basah sama setengah kering, bedanya apa? Gelas setengah isi sama gelas setengah penuh, apa bedanya? Nanti kita lihat. Oke, cara basah itu jerami direndam selama 24 jam dengan larutan kaustik soda 2-3%. Rumusnya adalah 50 kg jerami dalam 400 liter air. 400 liter air itu ya kalau Anda bayangkan dimensinya kira-kira 1 bak kamar mandi. Jadi Anda buat larutan kaustik soda dengan konsentrasi 2-3%, 1 bak kamar mandi, Anda cemplungkan jerami 50 kilo. Itu ya kira-kira pas 1 bak kamar mandi. Oke, volumenya. Setelah 24 jam Anda harus cuci dulu ya untuk menghilangkan sisa kaustik sodanya. Kemudian dikeringkan atau langsung diberikan ternak dalam kondisi basah. 24 jam saja dia kecernaan akan naik 2 kali lipat. Luar biasa ini. Tapi ini hanya 50 kg jerami. Kalau butuh air 400 liter, kalau 1 truk jerami yang kira-kira 2 ton, hitungan dewe butuh air berapa liter. Kontainer untuk naruh airnya itu seberapa. Sehingga dibuat ada cara kedua. Ya, cara setengah basah sama setengah kering. Nah, keuntungannya apa? Sebelum kita ke situ, keuntungannya ada proses pencucian sehingga sodium hidroksida tercuci. Ya, tidak banyak yang terkonsumsi oleh ternak, tapi zat-zat gizi atau nutrien yang mudah larut juga ikut tercuci oleh air. Nah, karena tadi boros air tidak efisien, muncul yang setengah basah dan setengah kering. Cara paling gampangnya setengah basah itu ya kayak kalau bakmi itu cara basah tadi itu mie godok, ini mie nyemek, ini mie goreng gitu. Setengah kering itu mie goreng. Setengah basah itu airnya disedikitkan ya, dibuat larutan NH sodium hidroksida lebih kental. Kemudian disiramkan, jadi bukan direndam, diaduk rata, dibiarkan 24-48 jam. Jadi butuh waktu lebih agak lama, 48 jam baru diberikan ternak. Enggak dicuci. Nah, setelah kering airnya lebih sedikit lagi, lebih pekat lagi ya, jumlahnya sama, cuma airnya dikurangi, mungkin jadi airnya 1 liter gitu kan, 50 gram dalam 1 liter atau 1,5 liter ya, itu terserah Anda, tapi memang untuk membuat homogen akan lebih sulit. Oke. Nah, kedua metode yang terakhir ini biasanya tidak ada proses pencucian sehingga tidak ada zat gizi yang hilang tercuci, tapi
ya, ternak akan mengkonsumsi sodium hidroksida. Tidak menggunakan air ya toh. Ya karena airnya lebih irit ya, karena tadi cuma hanya disiram-siramkan saja. Cuma juga ada polusi tanaman di tanaman pangan. Pupuknya akan mengandung, fesesnya akan mengandung sodium hidroksida, dan ini saat digunakan untuk pupuk tidak begitu baik. Jar ini begitu. Nah, ini grafik dari Beckman ya. Pustakanya dari Vincerling 1923, ini pustaka lama tapi masih berlaku. Ini untuk menunjukkan seberapa banyak sih yang paling bagus, paling efisien menggunakan sodium hidroksida pada perlakuan kimia ini. Di sini Anda lihat di sebelah kanan yang kolom baris X aksis ini ya. X-nya itu adalah berapa kilogram digunakan sodium hidroksida per 100 kg jerami. Jadi kilogram per 100 kg berarti kan per 100, berarti persen. Jadi 2, 4, 6, 12%. Ini adalah persentase berapa banyak. Inilah nilai kecernaannya. Nah, kalau dari tabel grafik ini kita bisa melihat yang paling efisien penggunaannya adalah sekitar berapa coba? Adalah 6%. Kok bisa? Karena Anda lihat grafiknya naik gitu kan. Bukan 12%, memang 12% 70% kenaikannya. Tapi Anda lihat modalnya awal. Misalnya di sini 4 dari 4 ke 6. Di 4 4%, dia kecernaannya sekitar 50%. Begitu kita tambahkan 2, kita kan tambahkan 2% ya. Jadi kenaikan menjadi mungkin 62. Jadi ada 12% kenaikannya. Ditambahkan modal 2% amonia, sodium hidroksida, dia meningkatkan 12%. Yang ini yang paling tinggi. Di 10 dia itu berapa? 65. 12 dia 70. Dia hanya naik 5% dengan menambahkan modal 2%. Ini kan 12. Jadi lebih menguntungkan ini. Naiknya banyak dengan modal yang sama. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa 6% sodium hidroksida adalah level yang paling efisien untuk meningkatkan kecernaan jerami. Oke. Nah, ini adalah catatan dari Rexon 79. Ya, memang pustakanya lama karena ini memang perlakuan-perlakuan yang sudah lama, sekarang orang tidak lakukan. Tapi Anda harus tahu karena ini ada dasar ya. Ini berbagai macam straw, berbagai macam jerami, dan bisa kelihatan berapa peningkatannya sebelum ya in vitro organic matter digestibility, kecernaan bahan organik secara in vitro. Ini sebelum dan ini sesudah ya. Ini berapa peningkatannya. Kalau dilihat angka ini luar biasa loh. Kecernaan 73% itu hebat loh. 60% aja udah termasuk bahan pakan yang kualitas bagus itu. Sekarang menjadi di atasnya 70. Ini yang paling kecil 59, ya 60 lah. Dari 32%. Itu 2 kali lipat ya. Jadi memang makin buruk bahannya, malah dia makin tinggi kenaikannya. Nah, karena sodium hidroksida berbahaya, muncullah yang namanya natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Karena sodium hidroksida berbahaya, muncullah kalium hidroksida dan kalsium hidroksida. Ini keduanya adalah basa lemah. Ya, kalium hidroksida tidak banyak dilaporkan karena memang sangat lemah sehingga kurang efektif. Kalsium hidroksida banyak dipraktekkan, tapi kalsium hidroksida kan sebenarnya kapur, ya, batu kapur, sehingga kelarutannya di air itu rendah. Susah larut dalam air. Anda coba larutkan ke batu kapur. Yang dulu pernah bantu orang tuanya kalau ngecat, zaman tidak tahu sekarang masih ada nggak ya, orang labur, kalau orang Jawa bilang labur tembok itu dicat pakai kapur yang dicairkan di air. Itu cat paling murah meriah ya. Itu larutnya susah, harus bentar-bentar diaduk ya, sehingga dia butuh waktu lama karena kelarutannya rendah. Proses treatmentnya itu lebih lama. Kalau tadi di sodium hidroksida hanya butuh 24 sampai 48 jam, di sini butuh 3 sampai 5 bulan baru dia akan menyamai seperti sodium hidroksida. Nah, apakah ini artinya perlakuan dengan kalium hidroksida dan maupun kalsium hidroksida lebih buruk dari sodium hidroksida? Ya belum tentu. Kalau Anda butuh, misalnya Anda butuh untuk dilakukan pakan diberikan besok, butuh waktu yang cepat, Anda pakai sodium hidroksida 24 sampai 48 jam jadi. Tapi kalau Anda sekalian untuk nyimpan, saya masih butuh untuk ngasih makan 5-6 bulan lagi, pakai yang kalsium
hidroksida ataupun kalium hidroksida ya. Memang ada juga kerugiannya ya, bisa terjadi polusi kalsium, dan ini baik sodium hidroksida, kalium hidroksida maupun kalsium hidroksida, ketiga-tiga hanya bisa meningkatkan kecernaan, tidak bisa meningkatkan kandungan nutrien dari jerami. Nah, karena dari itu muncul perlakuan yang berikutnya menggunakan amonia. Ya, amonia itu tidak seefektif sodium hidroksida untuk menaikkan kecernaan, tapi bisa meningkatkan nilai nutrisi. Itu kelebihannya dari amonia. Nah, untuk amonia kita akan bicarakan pekan depan ya. Pekan depan kuliah kita mulai dari 7.30 lagi. Oke, ada pertanyaan?